Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifatul Jannah, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021, kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan bedah kasus pada mata kuliah psikopatologi. Pertama, saya akan menceritakan mengenai kasusnya, di mana terdapat seorang pasien berjenis kelamin perempuan dengan inisial D dan berusia 35 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa di Provinsi Lampung pada tahun 2016. Menurut penuturan keluarganya, pasien sudah mengalami gangguan jiwa sejak 12 tahun yang lalu. Pada saat itu pasien sering gelisah, tidak bisa tidur, sering bicara sendiri, dan kadang mengamuk tanpa sebab. Keluhan ini dirasakan semenjak 4 tahun setelah pasien menikah, di mana suami pasien dikatakan memiliki lebih dari 3 istri, sehingga membuat pasien tertekan. Pasien kemudian dibawa berobat ke RSJ Provinsi Lampung. Pasien dirawat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian diperbolehkan pulang. Kemudian sekitar tahun 2005, pasien bercerai dengan suaminya. Keluarga pasien mengatakan pasien sering bertengkar dan sering dipukuli oleh suaminya. Dan semenjak kejadian itu, keluhan pasien dirasakan semakin parah. Pasien mudah marah, sering mengamuk tanpa sebab, sering mencurigai saudara-saudaranya bahwa mereka akan mengambil barang-barang berharga milik pasien. Kemudian akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk membawa pasien ke UGD RSJ Provinsi Lampung, dan kemudian pasien dirawat sekitar 1 bulan. Pasien menuturkan bahwa ia pernah melempar barang karena merasa tangannya dikendalikan oleh kekuatan lain. Pasien juga sering berbicara dan tertawa sendiri tanpa sebab. Menurut keluarganya juga, pasien sering bercerita kepada ibunya bahwa ia mendengar suara-suara yang membuat perasaan pasien tidak tenang. Dan pada tahun 2012, pasien menikah lagi dan kemudian mendapat anak perempuan dengan suami keduanya ini. Namun, sayangnya anaknya meninggal tidak lama setelah dia dilahirkan. Dan sejak kejadian itu, pasien tidak akur dengan suaminya dan memilih untuk tinggal di rumah ibu kandungnya. Berdasarkan cerita tersebut, adapun simptom atau gejala-gejala yang ditimbulkan dari si inisial D ini yaitu mudah tersinggung, berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan gelisah. Selain itu, pasien juga tidak bisa tidur, bicara melantur, dan mengamuk sampai melempar barang. Bahkan, pasien pernah berguling-guling di pasir dan masuk ke sumur. Menurutnya, ada bisikan yang memerintahkan untuk masuk ke dalam sumur tersebut. Pasien mengatakan kalau pernah melihat bayangan bapak dan neneknya yang sudah meninggal. Pasien juga merasa banyak orang-orang yang sudah meninggal seperti mengejar-ngejar dirinya. Nah, berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka kategori gangguan yang dialami inisial D ini masuk ke dalam skizofrenia paranoid remisi parsial. Karena pada pasien didapati adanya waham kejar dan waham curiga, juga ditemukan gangguan persepsi berupa halusinasi auditorik dan visual. Selain itu, terdapat suara-suara halusinasi yang mengancam si pasien atau memberi perintah. Hal tersebut sesuai dengan cerita dari si pasien ini bahwa dikatakan sebelumnya kalau pasien ini pernah berguling-guling dan masuk ke sumur karena menurutnya ada bisikan yang memerintahkannya untuk masuk ke dalam sumur tersebut. Berikut landasan pustaka dari Putri dan Soleha tahun 2016 dengan judul Wanita Usia 35 Tahun dengan Skizofrenia Paranoid Remisi Parsial. Baiklah, itulah tadi bedah kasus dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.